Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Nehemia pasal 13. Teksnya ayat 1-14 dan sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1-9. Orang Israel memisahkan dengan orang Amon dan Moab, tetapi Imam Eliashim masih mempunyai hubungan erat dengan Tobia dan dia menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia. Paragraf yang kedua ayat 10-14. Nehemia menyesali para penguasa karena orang-orang Lewi pergi ke ladang mereka sebab tidak mendapat bagian untuk hidup sehari-harinya. Dia perintahkan akan membawa lagi persembahan persepuluhan untuk orang-orang Lewi. Kesimpulannya begini. Pada waktu membaca kitab Taurat Musa, orang Israel baru sadar bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya karena mereka tidak menyongsong orang Israel di padang gurun. Sebab itu mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Namun pada waktu Nehemia pergi kepada raja, terjadi hal yang cukup aneh. Imam Eliashib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allahnya masih mempunyai hubungan erat dengan Tobia dan dia menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia. Selanjutnya Nehemia kembali dari raja. Dia menjadi sangat kesal dan marah sekali. Lalu dia melempar semua pelapot rumah Tobia ke luar bilik itu dan membuat tahirkan bilik itu. Kemudian Nehemia menyesali para penguasa karena orang-orang Lewi pergi ke ladang mereka sebab tidak mendapat bagian untuk hidup sehari-harinya. Dia perintahkan kepada para penguasa supaya membawa lagi persembahan persepuluhan ke perbendaharanya untuk orang-orang Lewi. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan telah perintahkan bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan lautan airnya. Kedua, Bileamnya pernah melawan orang Israel supaya dikutukinya, tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkatnya. Itu Tuhan tetap ingin memberkati kita. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang Israel memisahkan orang Amon dan orang Moab sebab tertulis di dalam kitab Musanya. Tetapi Imam Eliashim masih mempunyai hubungan erat dengan Tobia dan dia menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia. Kedua, selanjutnya Nehemia kembali dari raja, dia menjadi sangat kesal dan marah sekali. Lalu dia melempar semua pelapot rumah Tobia ke luar bilik itu dan membuat tahirkan bilik itu. Ketiga, Nehemia menyesali para penguasa karena orang-orang Lewi pergi ke ladang mereka sebab tidak mendapat bagian untuk hidup sehari-harinya. Dia perintahkan kepada para penguasa supaya membawa lagi persembahan persepuluhan ke perbendaharaan untuk orang-orang Lewi. Nehemia berdoa akan Tuhan ingat kepadanya karena hal itu dan jangan hapuskan segala perbuatan bakti yang telah dia lakukan terhadap rumah Allahnya. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan tetap berhubungi dengan dunia dan orang-orang dunia. Itu bukan jangan berbicara dan bukan jangan komunikasinya dengan mereka. Ya, kita harus tetap berbicara dan berkomunikasinya kalau tidak mati. Namun, itu berhubunginya dengan erat dengan mereka masih mempengaruhinya dan dapat dipengaruhinya begitu. Tidak boleh. Kedua, tetap menanggung kewajiban untuk mencukupi keperluan hamba Tuhannya. Ya, siapa mencukupi hamba Tuhan? Ya, Tuhan akan mencukupinya melalui orang-orang jemaat. Ketiga, dan jangan lari dari tempat pelayanan Anda sekalipun kondisi keuangannya tidak cukup. Ya, memang ada banyak kesulitan bagi hamba Tuhan. Sekalipun begitu, jangan lari. Itu pun juga tidak setia. Orang-orang tidak menanggung kewajiban
jemaatnya tidak mencukupinya keperluan hamba Tuhan, itu juga tidak setia. Namun karena itu lari dari tempat pelayanan, itu pun juga tidak setia. Sehingga PR praktek hari ini tetap menanggung keperluan hamba Tuhan supaya mereka melayani dengan setia. Dan jangan lari dari tempat pelayanan sekalipun mengalami banyak kesulitan. Kita harus melihatkan kesetiaan di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang dengan menanggungnya keperluan tentang hamba Tuhan dan menanggungnya kewajibannya di dalam tempat pelayanan kepada jemaat-jemaat juga. Hari ini kita harus melihatkan kesetiaan di depan Tuhan, di depan jemaat, di depan hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.